Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudaraku, untuk mengetahui apakah kita seorang yang rohani atau tidak, membutuhkan sebuah tes atau alat untuk menguji hal tersebut. Kita harus yakin bahwa tes tersebut dapat diandalkan. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pakai untuk mengetes apakah diri kita adalah seorang yang rohani atau tidak. Yang pertama, orang yang suka mendengarkan khotbah dengan baik belum tentu adalah orang yang berpola pikir rohani. Ada banyak orang pada zaman Yesus yang menikmati khotbah-khotbahnya. Tetapi seperti yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan tentang seorang penabur, demikian jugalah mereka itu melupakan khotbah tersebut segera sesudah mereka mendengarnya. Ada orang yang hatinya bagaikan tanah yang berbatu-batu, tanah yang dipenuhi oleh semak duri, atau tanah yang tipis. Matius 13 ayat 18 sampai 22. Memang tak dapat dipungkiri bahwa orang yang mendengarkan khotbah dengan baik, ia akan terbantu untuk memiliki kehidupan kerohanian yang baik pula. Namun demikian, ada begitu banyak orang yang suka menikmati khotbah-khotbah yang baik, namun ia tidak melakukan apa yang didengarnya itu. Dengan kata lain, ia hanya senang mendengarkan khotbah tetapi enggan untuk melakukannya. Mari kita renungkan sejenak, apakah bagian pertama ini juga sering kita lakukan? Bila hal itu terjadi, saudaraku, maka dapat dikatakan bahwa kita bukanlah orang-orang yang rohani. Tes yang kedua, orang yang dapat berdoa dengan lancar juga belum tentu ia adalah seorang yang rohani. Ingat, sebagian orang mempunyai karunia berkhotbah secara alami, tetapi ia sama sekali bukan merupakan bukti kesalehan mereka. Demikian juga dalam hal berdoa. Ada orang-orang tertentu yang fasih dalam hal berdoa, tetapi itu sama sekali tidak menjadi bukti bahwa ia adalah seorang yang rohani. Yang patut diuji adalah apakah seiring berjalannya dengan waktu, orang-orang yang memiliki karunia-karunia atau bakat-bakat dalam hal berkata-kata kepada Tuhan itu juga menunjukkan rasa hormat kepada Allah, kasih, kerelaan, kerendahan hati, serta kesediaan untuk melayani. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan bahwa kita bukanlah orang yang rohani. Sebab kekusukan dalam hal berdoa itu bukan merupakan bukti bahwa doa itu timbul dari suatu pola pikir yang rohani. Kekusukan dalam berdoa seringkali juga dapat bersumber pada keinginan yang begitu besar, ada masalah yang begitu berat, atau memang kefasihan lidah secara alami sehingga ia dapat menaikkan doa-doa itu secara khusyuk. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat yakin kalau doa itu timbul dari sebuah pola pikir yang rohani?
Hal itu mungkin dapat kita ketahui dengan cara menguji motivasi pribadi kita dalam hal berdoa. Kita yang memiliki iman Kristen yang murni akan mengetahui apakah kita memiliki motivasi yang benar di dalam berdoa tersebut. Bila suatu doa mendatangkan sukacita bagi orang-orang percaya, menyegarkan jiwa mereka, melembutkan akal budi mereka, dan meneduhkan hati mereka, maka saya yakin doa itu lahir dari hati nurani yang murni, itu lahir dari kerohanian kita. Mazmur 36 ayat 7-9. Dan bila doa itu merupakan pernyataan kasih kita kepada Kristus, maka saya yakin kita akan dapat menindaklanjutinya dalam perbuatan nyata. Yakobus 1 ayat 27. Barang siapa berdoa dengan sungguh-sungguh untuk saudaranya, tetapi ia tidak melakukan apapun untuknya, maka doa itu bukanlah lahir dari rohani yang baik. Karena itu, mari kita mengukur diri kita sendiri, apakah doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang berkenan di hadapan Allah, yang menunjukkan tingkat kerohanian kita. Tes kerohanian yang ketiga adalah, apakah iman kita seringkali digerakkan oleh sesuatu yang datang dari luar dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, iman kita baru terbangun bila kita mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang sukses, kesaksian-kesaksian orang-orang yang sembuh dari sakit, kesaksian-kesaksian orang-orang yang menerima mukjizat dari Tuhan. Setelah mendengar semua itu, barulah kita mulai tergerak untuk ibadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Saudaraku, tanpa kita sadari, itu mau menunjukkan betapa rapuhnya iman dan kerohanian kita. Seharusnya lah iman dan kerohanian kita bangun di dalam diri kita sendiri lewat pengenalan akan Tuhan melalui renungan firman Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan yang tadi kita baca berkata dengan jelas, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan ini ingin menegaskan bahwa engkau sudah punya Yesus, Tuhan sudah ada dalam dirimu, dan olehnya engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Tetapi sayang sekali, engkau seringkali tidak yakin akan hal itu, sehingga engkau selalu membutuhkan sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang memberi motivasi, sesuatu yang memberi stimulan, yang membuat kita kemudian, oh, aku harus ikut Tuhan lebih lagi, oh, aku harus berdoa lebih lagi, dan lain sebagainya. Kiranya lewat firman Tuhan ini, saudaraku, kita kembali diteguhkan, kita kembali dipimpin dan dibimbing, bahkan ditegur oleh firman-Nya, agar kita terus membangun iman di dalam diri kita sendiri yang bertumbuh terus-menerus ke arah Kristus. Dan biarlah olehnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai kesaksian orang-orang di luar sana, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan atau sesuatu yang menimpa kita, melainkan kita terus bertumbuh karena kita berjalan bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang menegur kami untuk kami senantiasa fokus kepada Allah dan terus membangun iman kami, diri kami sedemikian rupa agar semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.